Halo guys, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai desain menggunakan RC oscillator. Desain membuat RC oscillator. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai oscillator menggunakan RC dan LC. Nah sekarang kita coba membuat RC oscillator. Misalkan diminta desainlah RC oscillator frekuensi 500 Hz menggunakan arsitektur Weinbridge. Oke, yang pertama-tama kita tentukan dulu R dan C-nya. Oke, sebelumnya kita lihat topologinya ya. Topologinya Weinbridge ini berarti feedbacknya ini berupa bandpass filter, kemudian gainnya ya, ini berupa non-inverting amplifier yang non-inverting. Oke, jadi kita lihat rangkaian feedbacknya dulu. Jadi seperti kita ketahui, frekuensi resonansinya dari bandpass filter ini adalah seper RC. Nah, jadi apabila diminta frekuensinya 500 Hz, nah ini Anda bisa tentukan R dan C-nya. Jadi ini bebas ya. Misalkan seper RC sama dengan omega. Misalkan kita pilih nilai C 16 nanofarad ya. Sehingga akan didapatkan ya, kita masukkan akan dapatkan nilai R-nya 19.000, kita bulatkan 20 kilo ohm. Nah sekarang nilai R dan C-nya ini sudah kita dapatkan. Ini nilai R ini kita asumsikan sama ya, R ini dengan C yang ini kita samakan ya, biar lebih simple. Kemudian setelah kita tentukan rangkaian feedbacknya, ini kita tentukan gain amplifier. Nah, seperti kita ketahui, untuk oscillator Weinbridge ini bandpass filternya ini ketika omega 0, masukkan omega 0, maka dia akan mengatenuasi sekitar sepertiga. Maka agar sesuai dengan kriteria Barkhausen, kita desain amplifiernya ini adalah 3, penguatannya 3. Nah, di sini kita lihat amplifiernya ini adalah non-inverting, maka rumusnya adalah 1, penguatan amplifiernya adalah 1 tambah R2 bagi R1. Nah, ini kita misalkan lagi, Anda pilih resistornya, nilai resistor. Misalkan kita pilih R1-nya 10 kilo ohm, maka R2-nya 20 kilo ohm. Nah, untuk oscillator ini gainnya kita agak sedikit lebihkan. Jadi agar dia bisa bertambah ya, dari sinyal yang kecil ke membesar, itu gainnya sedikit kita lebihkan. Jadi ke 21 kilo ohm. Sedikit saja dilebihkan. Kalau terlalu besar nanti akan terjadi distorsi. Oke, nah kita sudah dapatkan rangkaiannya. Kemudian kita simulasikan ya, untuk verifikasi ya. Oke, nah di sini saya sudah siapkan. Nah, sini ada ini ya. Oke, di sini sudah kita buat rangkaian Weinbridge oscillator ya. Di sini tadi nilainya 21 kilo ya. Oke, yang lainnya sama. Anda bisa simulasikan. Ini Anda bisa taruh frekuensi counter. Kemudian untuk melihat bentuk sinyalnya Anda bisa pakai osiloskop, bisa juga pakai transient. Nah, ini kita jalankan. Oke, jadi memang pada awalnya sinyal osilator ini kecil, kemudian dia membesar sampai ke keadaan steady. Nah, di sini bisa kita lihat frekuensinya 500 Hz. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita desain osilator dengan frekuensi yang sama 500 Hz tapi menggunakan phase shift. Nah, kita tahu arsitektur nilai phase shift osilator ini terdiri dari RC yang dikasket sebanyak 3 buah minimal,
kemudian feedbacknya ini, kemudian gainnya masuk ke gain amplifier. Nah, perlu diingat ini gain amplifiernya adalah minus, artinya berarti inverting. Nah, kita tentukan dulu frekuensi resonansinya. Ini kalau di phase shift oscillator ini adalah 1/RC per akar 6. Oke, ini kurang ya, ini 1/RC per akar 6 ya, harusnya. Nah, misalkan kita pilih nilai C-nya 16 nanofarad. Nah, didapatkan, kita bisa cari nilai R-nya sekitar 8,1 kilo ohm. Ya. Ini bebas ya, Anda pilih C-nya ini bebas sehingga nanti R-nya juga nilainya juga berbeda. Ya. Nah, setelah kita tentukan nilai R dan C, baru kita tentukan gain. Nah, perlu kita ketahui kalau untuk phase shift oscillator ini pada saat frekuensi omega 0 atau resonansi, ini respon dari phase shift-nya ini, rangkaian phase shift-nya ini mengatenuasi sebesar minus 9/29. Kemudian nilai gain-nya ini agar mencapai kriteria Barkhausen itu harus 1 ya, berarti harus dikalikan dengan minus 29. Angka minus ini berarti nilai penguatnya ini adalah inverting amplifier. Sehingga samaannya kita cari nilai R2 dan R1 di inverting amplifier. Kalau misalkan dipasang R1-nya 1 kilo ohm, maka R2-nya 29 kilo ohm minimal. Gain-nya kita lebihkan sedikit, misalkan 30 kilo ohm atau 31 kilo ohm. Oke, ini untuk implementasinya. Kita lihat di mutation. Oh, ternyata ini saya pasang 10 kilo ohm ya. Jadi gain-nya ini minimal 290 kilo ohm. Nah, di sini saya tulis 310 kilo ohm. Oke, ini tadi di sini rangkaian feedbacknya adalah phase shift. Kemudian saya pasang frekuensi counter dan oscilloscope. Nah, ini antara feedback dengan gain ini saya isolasi menggunakan buffer, rangkaian buffer. Jadi ini unity gain. Kenapa? Karena ya untuk menunjukkan ini agak independen antara feedback dengan ini ya, gain ya. Jadi agar ini penguatannya seperti 29, ini 29. Jadi ini agar independen, diisolasi. Karena apabila tidak memakai ini buffer, asumsi kita di teori agak tidak valid, agak berbeda perhitungannya ya. Jadi ini agar antara teori dengan simulasi praktek ini agar sama, paling nggak sama ya. Oke. Ini saya jalankan. Nah, awalnya memang tidak ada sinyal kecil. Nah, kita tunggu sampai dia menguat. Nah, ini bisa Anda percepat ya kenaikannya ini dengan Anda menambah gainnya. Dengan Anda menambah gainnya itu akan semakin cepat ya, kenaikannya. Nah, ini sudah mulai naik nih nilainya. Nah, ini sudah kelihatan ya, lama ya, tapi sebenarnya ini masih dalam hitungan second atau setengah second dan seterusnya.
Oke, nah di sini kita sudah dapatkan sinyal osilasi yang membutuhkan waktunya agak lama. Atau Anda juga bisa gunakan analisis transien. Analisis transien ini lebih cepat. Anda set misalkan 0-2 second, time step-nya 1,5, kemudian 10/5, kemudian outputnya Anda pilih node yang ingin Anda pakai. Simulasikan. Ini lebih cepat daripada menggunakan osiloskop. Hasilnya sama. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.